LBH Jakarta menilai penanganan banjir di DKI Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Lembaga Bantuan Hukum DKI Jakarta memberi rapor merah pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dinilai gagal memimpin Jakarta selama 4 tahun masa kepemimpinannya. Di antaranya Anies dinilai gagal dalam menangani banjir di Jakarta dan masalah penggusuran permukiman warga. Namun hal tersebut dibantah dengan fakta. Anies telah menetapkan 4 langkah pengendalian banjir dan abrasi yang tertuang pada RPJMD 2017 sampai 2022. Misalnya, pembangunan tanggul laut dan muara sungai, pembangunan waduk atau naturalisasi dan normalisasi sungai, perbaikan tata kelola air, serta pembangunan integrated tunnel atau multipurpose tunnel. Kami lakukan jadwal untuk kerja bakti dalam rangka antisipasi pasca terjadinya banjir dan genangan beberapa waktu yang lalu. Bakti, gerebek lumpur dan gerebek sapa di sekitar kawasan RW 08 Kelurahan Pede Utara. Anies lantas mengubah rencananya mengatasi banjir di ibu kota. Ia menghapus program normalisasi dan menambah beberapa program. Ada juga rencana yang tetap, yakni naturalisasi, pembangunan tanggul laut, dan perbaikan tata kelola air. Dalam draft perubahan RPJMD, pengendalian banjir dan abrasi menjadi salah satu program pengelolaan sumber daya air. Anies memutuskan 6 cara penuntasan banjir secara jangka pendek, menengah, dan panjang, seperti pembangunan dan revitalisasi prasarana sumber daya air dengan konsep naturalisasi. Ada juga pembangunan sumber resapan atau drainase vertikal, juga merevitalisasi waduk dan danau-danau di ibu kota. Lalu langkah ke depan adalah kita satu, menuntaskan apa yang menjadi proyek hari ini, yaitu pembangunan waduk di Ciawi dan Sukamahi. Kemudian yang kedua, kita Dinas SDA sedang dalam proses pencarian tempat-tempat baru untuk pembangunan waduk-waduk, kolam-kolam retensi. Hingga Februari 2021, Jakarta sudah memiliki 4.000 titik sumur resapan dari total kebutuhan, sebanyak 1,8 juta titik di seluruh Jakarta, kecuali di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Langkah lainnya adalah peningkatan dan revitalisasi kanal untuk mengelola kelebihan air pada musim hujan yang dilakukan pada kawasan lowland area. Dan langkah keempat, pembangunan dan revitalisasi sistem polder. Pemerintah DKI berencana membangun 47 sistem polder seluas 20.000 hektar. Hingga 2019 telah terrealisasi 31 sistem polder seluas 10.000 hektar atau 51%. Sisanya adalah peningkatan kapasitas pompa di 10 sistem polder yang sudah terbangun dengan luas 5.000 hektar. Kemudian 6 sistem polder belum terbangun seluas 5.100 hektar. Pemerintah DKI Jakarta merinci pembangunan dan revitalisasi 5 sistem polder pada tahun 2020 sampai 2022. Tidak hanya itu, pemerintah DKI Jakarta juga mengupayakan air hujan ditahan sementara pada tampungan air sebelum melintas dan dialirkan ke drainase. Tidak sampai situ, Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta untuk pengendalian banjir menggelar kegiatan gerebek lumpur. Kegiatan itu merupakan upaya pengerukan lumpur yang dilakukan secara masif di danau, sungai atau kali, dan waduk di 5 wilayah Jakarta. Waduk yang dimaksud diantaranya adalah Rio, Jakarta Utara, dan Kali PHB Kali Baru, Jakarta Selatan. Gerebek lumpur dilakukan mulai dari skala mikro, yakni dikerjakan oleh Satgas, hingga melibatkan gotong royong yang dilakukan warga. Salah satu cara yang digunakan adalah mengerahkan alat berat hingga 3 kali lipat dari kapasitas biasa. Berbagai upaya yang dilakukan, program pengendalian banjir itu diantaranya adalah kita meningkatkan jumlah tampungan air dengan memperlebar kali, sungai, juga memperdalam daripada kali, sungai, embung, waduk, apalagi situ, semua kita upayakan. Kemudian kita melakukan optimalisasi daripada pompa-pompa air untuk bisa dipastikan pompanya berjalan baik, ya. Tidak hanya di musim hujan atau banjir, tapi di hari-hari seperti sekarang juga dilakukan upaya dalam rangka mengatur mengendalikan air. Kemudian ketiga yang dilakukan juga melakukan pengerukan tadi di semua tempat. Kemudian juga kita melakukan
membuat terobosan-terobosan dengan codetan-codetan. Banyak sekali di periode ini kita membuat codetan-codetan, mulai dari yang besar, codetan Ciliwung, sampai dengan codetan yang kecil kita lakukan. Grebek lumpur juga melibatkan seluruh sudin bidang unit terkait. Ada sekitar 8.000 personel pasukan biru dikerahkan. Di dalamnya terdapat 4.336 PKLG dan 205 operator armada dump truck dan sejumlah alat berat berbagai tipe. Supaya sungai-sungai, danau, situ, dan tempat-tempat lain penampungan air bisa menampung lebih banyak lagi air.